Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Return Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate IHSG dan saham teman-teman ya. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Yang kedua, teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu mengatasnamakan MS Trade Investment. Kemudian yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang asli yang ada highlightnya. Baik teman-teman, saya akan update ya teman-teman. Sekitar seminggu lalu saya tidak bisa trading ya. Jujur saya tidak bisa trading karena gangguan teknis di online trading, sehingga saya nggak bisa pasang order buy and sell ya, seperti itu. Jadi ketika saya melihat beberapa saham bagus, maksudnya mulai bergerak dari range, saya nggak bisa ambil bagian seperti itu. Saya nggak bisa ambil bagian ikut membeli, padahal saya bisa melihat waktu itu saham KF, INAF, dan IRA mulai bergerak. Di saat angka COVID di Indonesia meningkat seperti ini kalau kita lihat di berita ya, terus saya melihat beberapa saham mulai bergerak, dan kebetulan saya kan punya dua online trading, yang dua sekuritas, yang dua rekening, yang satu rekening, semuanya udah pada posisi ada barang yang pertama. Yang kedua, dua sekuritas saya tidak, dua akun saya tidak bisa saya gunakan karena untuk akses ke OLT-nya ada gangguan teknis ya teman-teman. Terus kemudian di satu akun satunya itu memang stylenya yang akun yang sedang jalan, saya gunakan di sekuritas yang lain yang bisa jalan tuh memang stylenya adalah untuk hold ya. Jadi saya nggak bisa buang itu terus saya mau trading seperti itu, nggak bisa ya. Mau nggak mau saya harus nerima teman-teman. Saya harus nerima kondisi bahwa saya sedang tidak bisa akses OLT. Jadi istilahnya udahlah ketinggalan barang-barang yang harga di bawah itu. Dan ketika hari ini OLT-nya lancar, saya udah harganya udah tinggi teman-teman. Jadi ya mau nggak mau ya sudahlah gitu loh. Saya terima keadaan ini seperti itu. Oke teman-teman, untuk IHSG satu kata teman-teman, cantik. Satu kata yang bisa saya sampaikan, cantik. Kenapa? IHSG sebelumnya teman-teman, sebelumnya yang orange ini adalah gap. Terus kemudian di bawah adalah gap. Nah, IHSG pada saat dia nyentuh nih, pada saat nyentuh dari low-nya di 5740 terus high-nya di 6139, itu pada saat high itu dia membuat satu gap yang orange ini. Nah, terus kemudian di hari setelah dia sampai puncak itu di hari ke-1 2, dia sebenarnya udah hampir tutup gap di sini. Tetapi belum, ternyata kurang sedikit, kurang sekitar 3 poin kalau nggak salah. Tutup gap, terus besoknya ada candle doji yang lebar. Nah itu juga sudah berhasil menutup gap kekurangannya kemarin. Masalahnya setelahnya adalah IHSG cenderung turun, walaupun secara sinyal sebenarnya bagus. Kenapa? Karena 3 hari setelah itu, maksudnya sehari setelahnya itu adalah bentuk candlenya adalah hammer. Nah masalahnya berikutnya yang kemarin ternyata turunnya dalam juga teman-teman. Dalamnya juga pas dia sampai di gap, sebenarnya pas sampai nutup gap yang kedua, yang orange ini. Terus besoknya turun lagi dan hari ini naik. Penurunan ini mungkin ya teman-teman, kalau menurut analisa pribadi saya ini kemungkinan karena karena trader juga khawatir kan kalau misalkan kondisi COVID ini mungkin ini seperti ini mengharuskan beberapa daerah harus memperketat pergerakan massa seperti itu. Nah mungkin itu yang ditakutkan. Jadi apa istilahnya, reaksi yang pertama adalah buang barang dulu seperti itu. Memang itu adalah reaksi umum seperti itu. Tapi karena saya sendiri kemarin juga nggak bisa ngakses OLT, melihat barang-barang murah, sebenarnya ya pengen, tapi ya mau nggak mau ya sudah, saya terima aja seperti itu. Ini teman-teman, kalau teman-teman mau lihat nih ya, jadi memang beritanya masih dipenuhi dengan headline-nya dipenuhi dengan ini ya, tentang berita tentang COVID seperti ini. Terus kemudian teman-teman, ini untuk IHSG tadi udah saya bahas. Terus kemarin saya lihat juga biasanya ya, saya kalau melihat misalkan angka COVID
naik seperti ini, saya akan melirik saham-saham farmasi. Dan hari ini ada berita juga, sebenarnya 2 hari yang lalu saya udah bener-bener gatel banget pengen masuk. Karena saya kan pernah cut loss di IRA juga ya teman-teman, walaupun saya udah diganti dengan multipolar dan agro. Ini beredar berita-berita seperti ini ya, misalnya ini ada obat-obat untuk terapi COVID lah seperti itu. Sebenarnya saya tidak terlalu memikir ke situ. Saya memikirnya kalau misalkan memang ada istilahnya berita terkait tentang COVID seperti itu, saya biasanya mikirnya langsung ke perusahaan farmasi seperti itu. Dan saya akan melihat dulu apakah ada pergerakan volume seperti itu. Kalau mulai ada pergerakan volume, itu biasanya saya akan mulai ya mungkin memasang order di situ seperti itu teman-teman. Tapi ya karena kondisi kemarin saya benar-benar nggak bisa ya, saya biarin seperti itu. Oke teman-teman, saya mau update beberapa saham ya. Pertama saya update dulu beberapa saham yang saya pegang. Nah itu agro. Nah untuk agro satu kata saja teman-teman. Ini saham bagus sekali pergerakannya. Jadi waktu itu saya analisa dari 830 ya. 830 kenapa saya berani bilang ini bagus? Karena ini udah di dasar. Istilahnya udah mantul dari dasarnya, hampir dasar seperti itu. Nah, kemarin di analisa saya menggunakan Fibo, ini adalah swing low, ini adalah swing high. Nah, kemudian koreksi dari agro pada saat dia sampai puncak di 1675 itu, dia koreksinya sampai 61 retracement. 61 retracement dia naik terus berulang seperti itu, terus kemarin berulang lagi di situ, dan sekarang posisinya juga boleh dibilang sama dengan yang kemarin. Nah, apakah untuk agro ini akan berhenti aja di sini atau enggak? Kalau saya lihat pergerakan di sini masih belum ada tanda-tanda pelemahan teman-teman ya. Kalau kita lihat sekarang dari volumenya cukup oke juga saat ini ya. Saat ini volumenya cukup oke. Oke, sekarang nih di volume ini cukup oke. Kemudian sama ya teman-teman, saya kondisi kemarin MACD oke. Momentum oke, MACD oke. Nah, di sini MACD-nya lebih oke ya, teman-teman. Saat harganya berada di puncak ini belum ada tanda-tanda pelemahan daily dari MACD-nya, seperti itu. Jadi untuk agro saya masih sit tight atau duduk santai memegang barang ini, seperti itu teman-teman. Nah, simpel aja teman-teman. Kalau untuk agro, resistannya jelas di 1675. Jadi ini barang kalau sampai tembus high-nya 1675, saya bisa gambarkan kira-kira targetnya untuk agro ini di berapa. Oke teman-teman, saya coba akan gambarkan. Ini menarik sekali memang teman-teman ya. Ya akan coba tarik targetnya. Kalau saya gunakan targetnya dari sini aja. Nah, kira-kira kalau saya gunakan tren terdekat aja ya teman-teman, yang biar lebih ini aja ya. Ini targetnya kira-kira dia ada di, kalau hanya dari tren yang ini teman-teman ya, itu targetnya dia ada di 1750 dan berikutnya di 2340. Jadi targetnya yang ini karena trennya pendek ya, tren yang saya ambil hanya dari sini ke sini. Nah, ini trennya sepertinya terlalu pendek, terlalu dekat dengan ininya, high-nya yang sekarang. Baiklah, saya hapus saja, saya ganti dengan yang lain teman-teman ya. Saya coba ganti dengan tren satunya. Jadi saya gunakan tren yang ini. Jadi saya gunakan swing high di sini, swing low di sini. Oke, saya tarik. Nah, jadi untuk ini targetnya adalah di 2270. Targetnya dengan catatan harus tembus dulu high-nya di 1680 ya. Berikutnya target high-nya aja belum kecapai kok ngomong berikutnya, tapi nggak apa-apa, biar semangat aja teman-teman ya. Berikutnya bisa langsung dilihat, target berikutnya adalah di 3200 ya, cantik teman-teman. Tapi tentu saja kita harus realistis.
Syarat pertama 1675 harus dipenuhi dulu kalau mau ke target-target atasnya, dan pergerakan ke sana tentu juga tidak langsung, mesti ada naik turunnya seperti itu. Wajarnya pergerakan saham ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian saham yang saya pegang juga BABP. Nah, ini saham saya masih pegang. Ya, memang saya model ndablek kalau pegang saham teman-teman. Jadi kalau pegang saham tuh kadang lupa jual seperti itu. Jadi saham-saham yang ngegasnya pol-polan seperti ini saya kadang lupa jual. Nah, kalau kemarin itu kita bisa melihat sebenarnya koreksinya di mana sih Pak gitu. Nah, koreksinya kalau kita lihat dari awal tren teman-teman, kita tarik dari awal tren aja. Koreksi kemarin itu ya di sini kita tarik dari sini aja ya teman-teman. Ini nggak kelihatan ininya swing low swing high-nya. Nah, kalau kita lihat koreksi pada saat dia naik kemarin ya, koreksinya sampai 23 retracement wajar di 365, kemudian koreksi ke 38. Nah, 38 dia pada saat tidak kuat di 38 itu candlenya adalah masih candle bullish, jadi boleh dibilang dia masih kuat di atas 38. Nah, kalau misalkan besok untuk BABB ini lanjut lagi ke atas, mantul dari 38, maka trennya dia kuat. Trennya dia kuat ya. Jadi selama pergerakan dia naik dari ini swing low di sini naik ke atas, ya koreksi. Nah, dia di 323 nggak mampu kan dia turun, tapi dia mantul dari 38 ke atas. Itu berarti trennya akan kuat. Kita lihat dulu untuk indikatornya volumenya oke ya sebenarnya pada saat turun kemarin, apalagi ARB-nya kan kemarin biasalah 7% seperti itu. Volumenya kecil. Nah, terus kemudian ini semoga ada dorongan tambahan volume ya untuk mendorong besok supaya break dari ke 23 ke 365 ya. Terus untuk momentum masih oke, masih di atas 0. Nah, besok kalau harganya berlanjut naik, dia akan naik seperti ini. Nah, ini untuk MACD-nya, dia sudah 2 hari di bawah 0. Tapi tentu besok kalau harganya naik, MACD-nya pasti akan bergerak naik juga seperti itu. Itu untuk BABB saya masih pegang, dan memang barang-barang yang naik kencang itu dia harus ada koreksi. Koreksi kalau sampai 23 retracement sampai 38 retracement itu masih wajar ya, teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah multipolar ya. Multipolar pegang dari 316 masih hold sampai sekarang dan dalam posisi trading. Artinya ada barang juga. Secara volume oke, secara momentum oke, secara MACD oke, nggak perlu saya bahas panjang lebar, nanti bosen teman-teman. Nah, secara chart seperti ini saya gunakan tren terakhir untuk mencari targetnya. Targetnya udah kecapai di 650 kecapai. Kemudian di 784 kecapai, kemudian mantul lagi di testing ini ya teman-teman, testing retest lah istilahnya, retest. Ini saya geser dulu. Istilahnya dia ada retest persis di sini. Jadi teman-teman kalau kemarin yang menggunakan Fibo yang saya bikin ini, antri barang di 161 retest supportnya dapat. Dan hari ini harganya juga kembali lagi ke 261 retracement atau di 784. Nah, target berikutnya berapa Pak? Tadi ada yang tanya seperti itu di komentar ya. Target berikutnya sudah saya tuliskan juga di 916. Target berikutnya lagi Pak. Nah, yang masih ngebet tanya targetnya di mana, ini sekalian saya kasih. Bentar ya. Nah, di sinilah target berikutnya di 1048. Jadi pertanyaannya Pak, bisa nggak ke 1000? Ya, saya jawab bisa-bisa saja. Cuman kapan seperti itu? Kalau kondisi semesta mendukung, semuanya oke, bisa saja segera ke 1000 seperti itu. Kalau kita lihat harganya sekarang di 730, ke 1000 itu kan tinggal sedikit kan teman-teman seperti itu. Oke, itu tadi adalah 3 barang yang saya pegang, yaitu ada Agro, kemudian MLPL dan BNBA. Kemudian saya akan bahas juga sekilas aja saham telekomunikasi. Itu kalau istilahnya apa, berita-berita COVID ini menaik seperti itu, biasanya dia juga akan naik teman-teman. Nah, ini terlihat di Indosat. Indosat juga
pergerakan seperti itu. Saya nggak usah panjang-panjang bahas untuk ini ya teman-teman. Jadi ini apa istilahnya, tren yang saya ambil ini swing low, swing high ke swing low di sini. Indosat saat ini udah tembus high dan target berikutnya ada di 8.260. Ini seperti yang saya ingatkan, ini barang memang kalau turun jarang dia turun dalam. Jadi kalau yang mencatat ini barang pasti udah antri beli dan sudah menikmati profit seperti itu. Ini barang selalu masukkan list ya teman-teman. Nah, berikutnya saham-saham farmasi teman-teman. Nah ini farmasi. Jadi begini, farmasi ini dia ada pola yang mirip-mirip. Dari ketiga farmasi itu mirip-mirip teman-teman ya. Jadi kalau pergerakannya dia itu kemarin benar-benar sampai dasarnya. Jadi kalau teman-teman yang kemarin kebetulan pas memantau ini dan ada kesempatan untuk akses OLT lancar, udah ambil barang di sekitar 2.200, gila, ini sudah sampai 3.400-an tadi. Namun mesti berhati-hati juga. Kenapa? Karena untuk KF, INAF dan ERA itu memiliki pola yang sama, yaitu ini adalah dasarnya. Dan kita lihat di sini ada resist dan sejarahnya dia sudah pernah tinggi. Artinya apa? Ya artinya ini adalah support resist seperti itu sangat mungkin berpola seperti ini ya. Jadi bawah atas seperti ini. Kalau untuk besok simpel aja. Kalau untuk KF teman-teman perhatikan ini ya, garis-garis ini adalah resistannya. Ini adalah resistannya ya. Nah, coba kita lihat average harga hari ini. KF tadi sampai 3.450, kita lihat average harganya. Average harganya ada di 3.238. Jadi average harganya masih di atas bagi trader yang menggunakan ilmu average untuk trading. Kadang kan menggunakan ini harganya masih 32 kok. Kemungkinan masih ditarik ke atas ya. Boleh-boleh saja berasumsi seperti itu karena asumsi itu nggak apa-apa. Punya asumsi, punya pendirian tuh nggak apa-apa. Cuman ya saran saya mesti hati-hati, ini barang memang memiliki base di bawah dan memiliki resistan di garis-garis ini. Kalau misalkan kita memandang sebagai ini barang yang pernah tinggi, jadi di dalam pengalaman saya, kalau ada barang yang pernah tinggi teman-teman di sini, kalau orang-orang di sini belum keluar, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama dia ada tiga kemungkinan. Dia langsung cut loss ya. Yang pertama, bagi pemegang barang-barang seperti ini, dia pertama akan cut loss. Kalau cut loss mungkin dia selamat switching ataupun ganti barang ke lain ataupun dia beli buyback di bawah seperti itu. Atau yang kedua dia tidak cut loss atau hold ya. Kemudian yang ketiga dia average down. Nah, itu masing-masing beda. Kalau yang average down harganya udah untung, maka ada kemungkinan pada saat dia udah BEP ataupun untung tipis dia akan keluar. Menyelamatkan barang dulu. Mungkin akan switching ke saham lain seperti itu. Sehingga orang-orang yang nyangkut itu akan menjadi supplier, akan mensuplai demand dari saham ini seperti itu. Jadi misalkan di sini kenapa bentuknya adalah shooting star seperti ini? Bisa jadi mungkin orang-orang yang nyangkut di sini sudah nambah di sini dan dia sementara mengeluarkan barang dulu. Ini menjadi musuhnya pergerakan dari KF ini. Jadi kalau misalkan ini bisa di break di sini KF, tentu akan ke sini lebih smooth. Ini masih menjadi hambatan, ya. Kalau saya rasa hambatan di sini kecil karena candlenya juga nggak banyak. Jadi yang menjadi hambatan tuh di sini dan di sini. Jadi kalau saya tarik Fibo-nya, kira-kira hambatannya itu sebentar ya. Oh sebentar, ini beda OLT, beda tarikan Fibo. Nggak boleh dari kiri ke kanan, tapi kalau Fibo ini dari sini. 100-nya di sini. Nah jadi nih boleh saya jelaskan. Yang pertama 2-3 retracement di sekitar 3450 itu resistan pertama yang teman-teman mesti pegang. Yang kedua adalah di 38. Nah 38 ini agak banyak candlenya, jadi sampai di
50. Jadi kalau di dalam ilmu Fibo biasanya kalau kenaikan sudah di 50 itu jarang turun lagi. Tapi sebaiknya tidak diambil istilahnya tidak diserap semuanya, karena kita trading itu untung kalau harga kita bagus. Harga kita bagus kalau dapat harga barang di bawah. Nah, bagi teman-teman kemarin yang berani ambil di bawah dapat harga jangkar, tentu sudah lebih apa ya istilahnya, lebih santai daripada yang pegang barang hari ini di pucuk seperti itu. Makanya kalau melihat barang-barang ada di bawah, di base, ada di support, itu sebaiknya teman-teman kalau suka beli saja bertahap, beli saja sebagian buat harga jangkar, baru nanti ketika dia naik teman-teman nambah lagi seperti itu. Nambahnya dengan cara apa Pak? Ya bisa. Kalau dengan Fibo teman-teman di area 0 sampai 38 ini teman-teman beli seperempat. Baru nanti break resist, beli seperempat lagi. Seperti itu, dengan catatan nggak kembali lagi teman-teman ya. Kalau kembali masuk lagi jangan beli. Kalau break resist aja beli. Jadi beli seperempat dulu di bawah. Terus di atas break resist beli seperempat. Nah nanti kalau mau turun gimana Pak kelihatan? Seperempat yang beli di break resist lepas dulu. Jadi tinggal sisa seperempat yang beli di bawah. Seperti itu cara saya. Nanti terus seperti itu, jadi selalu punya beberapa barang dengan level berbeda, dan tentunya teman-teman harus memiliki catatan. Catatan per masing-masing level seperti itu. Itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi untuk KF perhatikan di 3450, 4250, dan 49. Udah tinggi sekali. Saya tertarik teman-teman, besok saya mantau, bukan berarti saya langsung beli, tapi saya mantau. Berikutnya cerita saya untuk INAF, seia sekata dengan KF. Jadi nggak usah panjang-panjang, KF sama INAF ceritanya sama, langsung saya tarik seperti ini. Jadi yang mesti diperhatikan untuk INAF atau KF sama, dia ada satu area konsolidasi di sini cukup lebar. Jadi kalau keluar dari area itu ya oke, kalau keluar dari area itu, areanya ini saya perbesar ya, ini kurang besar, saya perbesar lagi karena ini mesti diperhitungkan juga. Nah ini, jadi area ini keluar ini baru oke, yaitu kisarannya di 38. Tapi kalau kita lihat di sini juga ada supply yang siap mensuplai. Jadi memang area amannya adalah kalau di atas 50. Loh Pak, itu bukannya udah tinggi? Iya udah tinggi. Tetapi kalau misalkan ada dorongan volume yang kenceng dan sudah membabat habis semua supply di sini, jadi anggap aja yang akan nyuplai di sini, saya nggak tahu berapa ribu lot, udah average run atau udah dibabat habis sama yang demand. Jadi istilahnya di sini udah nggak ada musuh lagi, mungkin akan lari kenceng. Kalau kita lihat, nah volumenya ada tapi dikit teman-teman ya. MACD juga, momentum juga. Ya pesan saya sih tetap hati-hati saja ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian IRA saya rasa pergerakannya juga sama teman-teman, ceritanya juga sama dengan KF ya, volume juga sama, pergerakannya persis sekali dengan KF dan INAF. Saya nggak akan FOMO untuk masuk teman-teman ya, kan saya bilang saya udah telat ini barang. Karena kemarin OLT nggak bisa diakses seperti itu. Nah ini juga ceritanya juga masih sama. Bahkan trennya juga masih sama ini. Fibonya juga masih sama. Hanya saya turunkan sedikit. Nah dia benar-benar mantul di sini. Di 23 atau di 2100-an ya. Dia mantul turun. Nah terus berikutnya di sini. Nah teman-teman perhatikan untuk IRA ya sebaiknya belinya di bawah area ini. Ya. Ya area ini baru kemudian kalau teman-teman ngelihat nggak kuat take profit dulu. Saya rasa shooting star ini terbentuk karena orang-orang yang nyangkut mensuplai demand yang ada teman-teman. Seperti itu. Kemudian kok kayaknya bergerak juga KLBF. Ya KLBF juga ceritanya sama teman-teman ya. Masih bergerak dalam range yang sama dan shooting star. Jadi ini KF teman-teman. KLBF ya boleh dibilang kembali lagi ke range-nya. Kemarin sempat turun dalam ya. Ini kalau saya dulu membuat analisa untuk KLBF tuh range-nya ini. Jadi ya ceritanya KLBF nggak menarik sih menurut saya karena masuk kembali ke range-nya ya teman-teman.
Kalau farmasi yang kecil-kecil sepertinya ada, cuman banyak sekali teman-teman. Nah ini juga sama kan, Pyridam Pharma juga sama teman-teman ya. Nah ini yang mesti diperhatikan juga, PRDA teman-teman, Prodia. Nah ini Prodia ini kan ini ya teman-teman, lab. Ya, saya aja kemarin pas cuti itu juga nyari Prodia, tapi ternyata di Cilacap saya nggak nemu tempatnya gitu. Jadi mungkin karena nggak nemu, saya buru-buru ya ini, padahal saya nyari untuk tes swab waktu itu ya. Ini pergerakannya menurut saya cukup bagus, tapi memang belum ada pola yang ekstrim. Polanya ini masih ini teman-teman ya, kalau saya lihat nih masih membentuk price channel. Kalau menurut saya ini, coba sekarang akan saya tarik price channel lagi. Oke, sebentar. Price channel ya teman-teman. Nah, seperti ini kan, ada satu price channel, polanya seperti itu. Pola perulangannya, Fibonya saya masih pendek sekali kalau saya tarik. Tapi ini barang ada pergerakan. Kalau kita lihat dari 3,5 ke 42, ya lumayan sih teman-teman, 700. Tapi pergerakan 2 hari ini udah nyampe, udah menjangkau dari support ke resistnya teman-teman. Ya, saham-saham farmasi dan rumah sakit boleh dipantau teman-teman. Coba teman-teman saya catat dulu, takutnya lupa. Berikutnya saham SAME teman-teman. Gatel saya kemarin pengen beli ini tapi nggak bisa teman-teman. Karena di akun saya yang satu kan di MNC ya. Di MNC ini memang saya nggak trading ya, saya hold. Sedang akun satunya saya gunakan untuk trading dengan margin yang masih sisa kemarin. Saya bisa ambil posisi sebenarnya. Nah, ini untuk SAME teman-teman ya. SAME kok ruwet gini ya, coba saya bersihkan dulu. Oke teman-teman, kalau SAME ini kondisi sekarang ini adalah lanjutan dari tren sebelumnya teman-teman. Jadi tren yang saya ambil ini 100-nya di sini. Jadi saya waktu itu hanya mengambil dari sini. Jadi dari sini ini swing high ke sini. Ini tren lama teman-teman ya. Tarikan saya lama ini ke sini. Targetnya ada di 161 di sini teman-teman ya. Turun lagi ke 100-nya, ke 161 lagi. Kemarin ke sini. Jadi areanya SAME sebenarnya terpola banget sejak dia tembus high-nya di sini ya. Masih pola di sini, dan saat ini sebenarnya dia ya masih coba testing resistnya aja. Kalau kita lihat 580 itu adalah target 161-nya. Hari ini cuma dinaikin sebentar aja, tapi belum tembus lagi di 261. 261 di 687 target-targetnya. Jadi targetnya SAME masih banyak, masih menarik. Cuman ya kalau beli saya nggak ajar kanan, saya selalu akan beli di support ya teman-teman. Itu untuk SAME update-annya. Nah terus saya lanjutkan nih, sekilas kayaknya saham-saham bagus-bagus banget ya. Ini BBCA, Inco Antam Tins, walaupun saya udah nggak tertarik lagi. Nah ini kemarin ini juga ada bisikan WSKT, PTPP, itu CS ya teman-teman. Saham-saham ini teman-teman ada yang minta dianalisa tadi. Oke, saya coba akan ngelirik chartnya Adi, Wika. Nah, sekarang Adi. Ya, Adi dia dia kemarin bagus ya, hammer. Kemarin bagus, dia mantul dari 76, cuman hari ini shooting star. Ya mesti hati-hati aja dulu, sekilas saja seperti itu. PTPP sama, PTPP juga sama, kemarin bagus dan hari ini shooting star, dan PTPP ini sudah secara tren habis ya teman-teman. PTPP, WSKT sama juga, cuman WSKT lebih bagus. Kemarin doji, hari ini hammer. Kemudian apa ya, Wika, PTPP, WSKT, Adi, Wika, PTPP, WSKT. Ini Wika, Wijaya Karya juga kemarin doji, tapi hari ini candlenya nggak kuat ya teman-teman. Secara umum sama, kayaknya yang paling bagus cuma WSKT ya. Ya, WSKT aja yang paling bagus secara sinyal. Karena kemarin doji dan ditutup hari ini adalah hammer. Untuk yang lain kayaknya terlalu malam kalau saya bahas teman-teman, udah jam 12 di Balikpapan.
Besok aja coba saya selipkan. Nah, beberapa ini ya teman-teman Metro Data Elektronik sebenarnya juga saya pantau. Terus kemudian enggak ya, beberapa aja deh. Besok aja coba ke saya ini. Mohon maaf teman-teman, saya jarang update untuk saham semingguan ini ya karena ada gangguan di OLT saya, tapi ini udah lancar. Jadi saya ikut bisa berpartisipasi di tradingan seperti itu teman-teman. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.